Halo, bertemu lagi dengan aku, Syutara Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Taurus ya, terkait karir dan keuangannya di bulan Desember 2020. Oke, Taurus, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, misalnya kalau kamu merasa readingan ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, jangan berkecil hati, baper, apalagi marah ya. Karena tiap orang itu punya energi yang berbeda-beda, tidak selalu sama. Dan saya tidak mungkin kan bacain energi kalian ini satu persatu. Yang saya bacakan energi secara kolektif yang paling besar. Oke, itu aja Taurus. Apabila kamu ingin readingan ini akurat 100%, kamu bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum aku mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Taurus. Kalau bisa, kamu ikutin readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini. Biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. So, makanya kalau bisa jangan dilompat-lompatin ya. Dengerin dari awal sampai akhir. Kalau kamu lompat-lompatin, takutnya itu hasilnya tidak sesuai atau tidak resonate. Oke? Zodiak Taurus, karir dan keuangannya di bulan Desember 2020. Saya berharap ini hal yang baik untuk kamu ya. Oke, zodiak Taurus. Karir dan keuangannya di bulan November 2020. Beri saya 10 kartu. Ups. Oke, ada Eight of Pentacles ya. Nine of Pentacles. Oh my god, the Tower. Wheel of Fortune. Two of Wands. 5 lagi. Three of Pentacles. Four of Swords. The Emperor. 2 lagi untuk Taurus. Ten of Pentacles. 1 lagi. Page of Pentacles ya. Oke, bottom of the decknya ada Knight of Swords, High Priestess, Queen of Swords, King of Swords, Nine of Wands, the Sun, Five of Pentacles, Seven of Wands ya. Oke, untuk Taurus di bulan Desember ini, untuk karir dan keuangan aku lihat ini kurang baik ya. Saya sih ngelihat energinya, kelihatannya kamu ini ingin resign dari perusahaan. Cuman kamu masih ambigu gitu loh. Masih kayak kadang kamu tuh bingung mau ambil keputusan untuk resign atau tidak. Sedangkan yang kamu rasakan itu kamu udah lelah banget kerja di situ. Ya, kamu tuh ngerasa tuh kayak yang ini perusahaan kok toksik banget ya. Bukan perusahaannya aja, tapi orang-orang di sekitar kamu tuh kebanyakan toksik. Jadi bikin kamu itu lelah hati. Ya. Jadi kalau mau dilanjutin kayak kamu tuh ngerasa kayak yang percuma aja dilanjutin. Kok toh ke depannya gitu-gitu aja, tidak ada perubahan. Sedangkan kamu menginginkan dalam lingkungan pekerjaan tuh yang nyaman. Ya, memang sih aku ya, kalau biasa kalau kita kerja itu memang cari gaji yang besar dan
setelah kita mendapatkan gaji yang besar, tidak selalu kita kerja di tempat tersebut adalah sesuatu yang nyaman. Kebanyakan, kalau kita sudah bekerja, kalau kita sudah merasakan lingkungan kerja nih, nanti setelah 1 bulan atau 2 bulan kemudian barulah terlihat apakah lingkungan tersebut nyaman, apakah orang-orang di sekitar kamu tuh secara teman, ibarat itu, apakah kamu merasa nyaman berteman dengan mereka. Kebanyakan kayak gitu ya. Dari lingkungan pertemanan juga gak nyaman, lingkungan pekerjaan pun tidak nyaman ya. Jadi kamu tuh kadang ngerasa ini gaji di sini besar ya, lumayan, tapi ya gitu, lingkungan kamu toksik, itu yang bikin kamu ini nggak betah. Apalagi dari lingkupan teman juga, kamu merasa mereka itu banyak yang kayak nggak suka sama kamu, padahal kamu tidak ada masalah apa-apa ya. Masalah pribadi, ibarat kamu tuh orangnya diem ya, kamu tuh orangnya nggak banyak ngomong, tapi ya orang-orang sekitar kamu tuh yang rese, yang sok-sokan pengen ngatur-ngatur kamu lah, inilah itulah, benci lah sama kamu. Kayak ibarat itu benci sama kamu itu nggak ada alasan logis. Makanya bisa dibilang orang-orang kayak gitu tuh cuma punya sifat kebencian dalam dirinya ya. Diemin aja, nanti juga orang kayak gitu kena karmanya. Nah, balik lagi ke topik ini, gimana, apakah saya harus resign atau tidak, C? Kalau saya selalu menyarankan ya, kalau kamu mau resign dari perusahaan, ingat, setidaknya kamu itu punya penghasilan. Ya, setidaknya kamu punya penghasilan. Misal, kamu ternyata punya usaha ya kecil-kecilan. Setidaknya dari usaha kecil-kecilan itu menghasilkan uang. Nah, baru kamu boleh resign. Nah, sedangkan di sini poin pentingnya, kalau kamu mau resign tapi tidak punya usaha kecil-kecilan, atau misalnya kamu belum mendapat pekerjaan yang baru, belum diterima, jangan dulu. Kenapa saya selalu bilang gitu? Ingat, nyari kerjaan saat pandemi begini tuh susah. Saya mau tanya nanti kamu ke depannya, iya saya tahu perusahaan ini udah toksik untuk kamu, tapi ke depannya kamu harus lihat juga, dan kamu harus jeli. Kamu bisa nggak mendapatkan pekerjaan setelah kamu resign dari situ? Kebanyakan tuh orang itu untung-untungan. Ada yang cepat dapat kerja, ada yang lama, bahkan harus menunggu 1 tahun baru dapat pekerjaan yang baru. Gitu loh permasalahannya. Apalagi di keadaan pandemi gini, saya nggak yakin kamu akan dapat cepat. Teman-teman saya banyak yang setahun itu udah nganggur. Nah, kamu jangan salah. Saat pandemi begini, ya, semua orang itu butuh kerja, semua orang butuh uang. Kamu harus memikirkan itu. Nah, kalau bisa kamu kesampingkan ego kamu ya. Jangan karena kamu nggak betah, ya kamu main resign aja, tapi tidak mikir dampak ke depannya. Ikuti kata hati boleh, itu boleh. Tapi yang menjadi pokok permasalahannya, kamu ini ke depannya gimana? Biaya hidupnya, bayar air, bayar listrik, bayar makan, minum, bayar kos-kosan, bayar kontrakan. Oke, yang punya rumah sendiri, tapi listrik emang nggak mau dibayar, air nggak mau dibayar, perut kamu nggak perlu diisi makanan, nggak perlu beli kuota, ya. Hal-hal itu perlu kan? Nah, itu kamu harus mikirin yang seperti itu ke depannya. Kamu harus jeli. Jangan karena ego sendiri kamu main tembak resign aja. Kamu harus jeli, ya. Jadi jangan sembarangan. Kalau mau resign, nah misalnya, oh saya udah diterima di perusahaan baru, nah boleh kamu ajuin resign. Oh ternyata usaha saya yang kecil-kecilan ini menghasilkan ya, dapetin uang meskipun tidak besar, tapi mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari kamu. Nah kamu harus perhitungkan hal itu. Setidaknya pemasukan kamu tidak kurang dari pengeluaran kamu ya. Setidaknya pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran. Kayak gitu, itu yang harus kamu pikirkan. Jadi kalau kamu main resign aja, itu ke depannya, dampak ke depannya kamu akan melarat. Ya saya jujur aja ya, fair-fair aja ya, dampaknya melarat. Kamu harus posisiin, kamu harus ingat akan hal itu. Ikuti kata hati boleh, tapi kamu harus mikirin dampak ke depannya. Ingat, setiap apa-apa kita mau pipis aja, di toilet umum aja harus bayar 2.000. Parkir kendaraan juga bayar bukan?
Nah itu kamu harus mikirin. Sekarang itu zamannya uang. Apalagi pandemi begini, apa-apa mahal, apa-apa berat, nyari uang susah dan sebagainya, sepi dan sebagainya. Ya, jadi kamu jangan lantas main pergi-pergi aja ya. Kamu harus mikirin dampak ke depannya. Oke, di sini ada Knight of Swords ya. Sorry ya kalau ada suara berisik di video ini, karena dekat rumah aku ini lagi ada pembangunan ya. Jadi suara mesinnya itu berisik banget. Ya, yang penting suara saya masih kedengeran ya. Oke, ada Knight of Swords. Tantangan kamu memang banyak di tempat pekerjaan kamu atau mungkin di tempat usaha kamu dan sebagainya, tapi kamu harus melewati proses itu ya. Jadi makanya di sini ada the High Priestess. Itu maknanya itu kamu harus pikirkan dalam-dalam kalau kamu ingin resign ya. Jangan karena ego aja, karena untuk kesenangan pribadi dan sebagainya. Kamu harus mikirin dampak kamu ke depannya ini gimana loh. Kamu tuh kan butuh uang ya, itu yang harus kamu pikirkan. Apalagi kalau kamu udah punya keluarga, itu yang harus kamu pikirkan ya. Dan di sini Queen of Swords ya, kamu harus tegas dengan diri kamu. King of Swords, Queen dan King lagi di sini ya. Sword itu ibarat itu penandaan, itu gambarannya sebagai seseorang yang tegas ya. Jadi mungkin kamu belum tegas dalam hidup kamu belum tegas dalam diri kamu ya. Saya bukan nyuruh kamu nggak boleh resign, boleh kalau kamu ada penghasilan dari usaha kamu yang lain atau kamu keterima bekerja, itu boleh ajuin, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak punya pegangan apa-apa, lah kamu mikir nggak dampak ke depannya? Menjamin nggak kamu 2 bulan 3 bulan akan dapat pekerjaan? Teman saya loh setahun menganggur belum dapat kerja, padahal dia pintar, pengalaman dia kerjanya itu masih banyak banyak dan umurnya itu belum tua, masih muda ya, sekitar kepala 30. Harusnya dengan dia yang seperti itu ya, harusnya dia cepat mendapatkan pekerjaan, tapi nyatanya susah. Nah kamu harus mikirin kayak gitu. Saya tahu rezeki nggak akan kemana, tapi kalau saya lihat, kalau kamu mengharapkan masa depan yang cerah ketika kamu resign, saya tidak menjamin masa depan kamu cerah. Yang ada kamu akan mendapatkan kesulitan ya. Jadi jangan terburu-buru kamu ambil langkah, kamu pikirkan baik-baik ya. Saya selalu menyarankan itu ya. Oke, pesan angel untuk Taurus ya. Pesan angel untuk Taurus di bulan Desember ini terkait karir dan keuangannya. Oke, kasih saya satu kartu. Segimana kamu nggak betah di perusahaan, kamu harus mikir dampak ke depan kamu tuh gimana, biaya hidup kamu gimana, itu yang harus kamu pikirin. Kalau kamu punya tabungan misal banyak, ada puluhan juta, ya nggak apa-apa sih, it's okay ya. Setidaknya kamu bisa makan atau untuk biaya hidup kamu selama setahun ke depan ya. Oke, di sini ada have confidence yang kamu dapatkan ya. Maksud dari kartu ini, angel ingin menyampaikan bahwa kamu harus fokus apa yang menjadi langkah kamu dalam step at a time ya, dalam waktu yang sedang kamu jalanin ini ya. Jadi kamu jangan terlalu terburu-buru menurut angel ya. Kamu nikmati aja apa yang menjadi proses ini ya. Di tempat kerjaan kamu nggak betah ya, kamu nikmati aja. Kamu belum dapat pekerjaan baru, kamu belum punya penghasilan dari tempat lain, usaha lain ya, kamu nikmati ya. Singkirkan kekhawatiran kamu, singkirkan hal-hal yang menjanggal kamu ya. Percayalah pada Tuhan. Tuhan mencintai kamu dan akan bekerja untuk kamu ya. Jadi kamu nggak perlu takut sebenarnya, kamu hadapi aja. Setiap orang itu pasti punya masalahnya sendiri, bukan hanya kamu, tapi orang-orang di luar sana juga. Bahkan orang yang terkena dampak pandemi itu banyak yang stres dan bunuh diri loh ya. Kamu jangan sampai seperti itu ya. Kamu pikirin, kamu bersyukurlah kamu ini masih bekerja. Kecuali kalau mau resign, nah itu kamu pikirin dampak-dampak ke depannya gimana. Kalau kamu punya penghasilan di luar sana ya tak apa-apa, monggo gitu ya. Kamu mau resign juga, ajuin sekarang juga silakan. Tapi kalau kamu nggak ada punya pegangan, kamu main resign aja, itu kamu akan menderita ya. Jadi pikirkan baik-baik dan syukuri apa yang kamu dapetin saat ini dulu.
Oke, itu aja untuk Taurus, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.